lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. I'll be chasing colors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dari kelas 11 IPS SMA Nazatul Tulab. Di sini saya akan mempresentasikan keuntungan dan kerugian Indonesia bergabung dalam WTO mata pelajaran ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Lina. WTO adalah organisasi antara pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Tujuan WTO yang cukup penting adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir mulus, dapat diprediksi dan sebebas mungkin. Manfaat WTO: 1. Dalam perdagangan multilateral, WTO mendorong terciptanya perdamaian. 2. Persengketaan antar negara diatasi secara konstruktif. 3. Sistem perdagangan yang lebih baik mendorong terjadinya pengurangan tarif dan hambatan perdagangan non-tarif sehingga biaya hidup lebih murah. WTO didirikan pada 1 Januari 1995. Keuntungan Indonesia bergabung dalam WTO. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping dan diskriminasi kebijakan. Namun, di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana, dan sebagainya. Kerugian Indonesia bergabung dalam WTO. Bergabungnya Indonesia dalam WTO juga memberikan dampak negatif juga. Industri Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. Salah satu sumber hukum yang sangat penting adalah ketentuan-ketentuan General Agreement on Trade, persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan, yang dalam perjalanannya melahirkan WTO atau World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, dibentuk melalui kesepakatan 23 negara pada Oktober 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 menjadikan GATT sebagai salah satu lampiran WTO, sehingga secara otomatis negara-negara anggota WTO juga terikat dengan ketentuan-ketentuan WTO, sehingga disebut sebagai anggota GATT atau WTO. Selain mengenal tarif dan perdagangan, GATT juga menjadi aturan umum bagi ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian. Mengenal jasa berkaitan dengan perjanjian mengenai jasa GATS, penanaman modal, dan perjanjian mengenai hak atas kekayaan intelektual. Pada prinsipnya, World Trade Organization atau WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar WTO. Dengan liberalisasi perdagangan yang digulirkan melalui aturan WTO, mau tidak mau mendorong negara-negara anggotanya mengikuti aturan WTO. Liberalisasi perdagangan yang diprakarsai melalui aturan WTO menuntun negara-negara anggota WTO membuka pasarnya ke negara anggota lainnya. Hampir tidak ada
lagi hambatan masuk pasar bagi negara-negara anggota WTO. Penetapan tarif sebagai alat perdagangan yang diprakarsai melalui aturan WTO menuntun negara-negara anggota WTO membuka pasarnya ke negara anggota lainnya. Hampir tidak ada lagi hambatan masuk pasar bagi negara-negara anggota WTO. Penetapan tarif sebagai alat memproteksi produk asing untuk masuk ke pasar domestik perlahan-lahan sudah ditinggalkan. Sehingga negara-negara yang menjadi anggota WTO mau tidak mau, baik secara langsung maupun tidak langsung, menganut ekonomi pasar, yaitu adanya desentralisasi keputusan yang diberikan kepada pelaku usaha berkaitan dengan jumlah dan bagaimana proses suatu produksi sehingga pelaku usaha diberi ruang gerak yang bebas untuk mengambil keputusan mengenai kegiatan usahanya. Pada dasarnya, negara maju adalah pihak yang paling diuntungkan dalam liberalisasi perdagangan, sebab negara maju memiliki keunggulan dalam berbagai hal yang tidak dimiliki oleh negara berkembang seperti kestabilan perekonomian, teknologi yang tinggi, industri yang produktif, dan lain sebagainya. Sangat jelas bahwa negara berkembang adalah pihak yang lemah dalam liberalisasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.